Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bima Muda dari kelas A1 PBA semester 4 akan menjelaskan tentang hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Dalam pembahasan ini, kita akan membagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengertian pendidikan, kemudian pengertian manusia, pengertian filsafat, lalu korelasi antara ketiganya. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Manusia lahir di bumi ini dengan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensi untuk bereksistensi. Manusia berjalan dalam alam makros kosmos, menempuh perjalanan yang sangat panjang, melangkah melalui fase dan tingkatan, melewati tahapan-tahapan kehidupan dalam bingkai kosmos. Artinya, manusia ditakdirkan sebagai manusia yang sempurna. Otomatis mereka akan berpikir dan memikirkan tentang apa yang akan dilalui dalam hidupnya. Mereka dikaruniai dengan akal, yang artinya mereka akan memikirkan dari mana mereka berasal dan akan kemana nanti mereka ketika mati. Oleh karena itu, dalam perjalanan mencari jati dirinya, mereka juga akan mempelajarinya dan mereka mencari jati dirinya dengan jalan pendidikan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia atau philosophos. Kata tersebut terdiri dari dua kata, yakni philos dan sophia. Kata philos berarti cinta, sedangkan sophia atau sophos berarti pengetahuan, kebenaran, hikmat, atau kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta akan. Adapun pengertian filsafat dari yang dapat dilihat dari segi etimologis, terminologis, filsafat sebagai pandangan hidup dan filsafat sebagai ilmu. Yang kedua, pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi atau insan al-kamil. Maksudnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna dilihat dari segi jasmaninya serta rohani karena manusia adalah makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena bisa dikatakan khususnya sama dengan makhluk hidup. Sebab manusia juga mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, dan tunduk kepada hukum Allah. Menurut sejarah, manusia membawa perubahan pada ruang muka bumi sangat berbeda kondisi saat sebelum manusia lahir. Menurut sosiologi, manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bahasa Al-Quran, istilah untuk menyebut manusia ada beberapa macam, yaitu Bashar, Insan, Anas, Bani Adam, dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh penyebutan manusia dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Quran Surah Al-Asr ayat 2, Quran Surat An-Nas ayat 1. Sebutan Bashar dalam Al-Quran berarti suatu yang baik dan indah. Dari pangkal kata yang sama, yaitu Basyarah berarti kulit. Manusia dinamakan Bashar sebab kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Kata insan terambil dari pangkal kata uns yang berarti jinak, humoris, tampak lupa, dan berguncang. Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut pandang Al-Quran, lebih tepat dari yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata nasia, lupa, ataupun nasyanusa, atau berguncang.
Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan segala totalitasnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Artinya, ketika pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, otomatis hubungan dari pendidikan dan filsafat adalah bagaimana manusia itu, bagaimana hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan adalah bagaimana manusia itu mencari jati dirinya dan berpikir tentang kehidupannya dalam suatu proses belajar yang bisa mengembangkan cara berpikir tersebut dan bisa menemukan jawaban tentang apa yang difikirkan oleh manusia. Kesimpulannya, kesimpulannya adalah filsafat mengkaji segala esensi yang ada dan mungkin ada dengan landasan berpikir yang rasional, sistematis, universal, radikal, dan bebas dari ikatan tradisi, norma agama, dan sebagainya. Dalam mencari kebenaran, objek dan subjek filsafat adalah manusia, sehingga saling terkait mutual simbiosis. Manusia membutuhkan pandangan hidup, pegangan hidup yang rasional, bebas, universal, dan memahami persoalan secara radikal, sehingga dibutuhkan filsafat. Filsafat merupakan konsep tentang hidup dan kehidupan yang perlu diketahui oleh manusia sebagai bangunan paradigma pikir dan sikap. Maka diperlukan pendidikan untuk merancang dan melaksanakan visi filsafat dan manusia. Pendidikan menawarkan jalan keluar bagi problem kehidupan. Dengan demikian, filsafat manusia dan pendidikan menjadi bagian yang saling membutuhkan dalam menata dan membenahi kehidupan yang lebih baik dan rasional. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.